Waalaikumsalam. Pukul 2 pukul 2 tapi ada kita pada sore hari ini akan melanjutkan dengan tema amalan-amalan pada 10 hari terakhir Ramadan. Kita ketahui bahwa kemuliaan itu malam Lailatul Qadar, dan malam itu kita pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu 10 hari terakhir itu dengan maksimal. Nanti kita bisa melanjutkan dengan banyak jawaban. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Mas Safi yang saya hormati dan juga semua penggemar PKU Muhammadiyah Meden, baik yang tergabung melalui TikTok, YouTube ataupun Instagram. Alhamdulillah yang ini kita bisa jumpa lewat media gitu. Dan kita membahas hal yang sangat istimewa, hal yang luar biasa, yaitu perkara 10 hari terakhir. Ada amalan yang sangat istimewa yang ditunggu oleh kaum mukminin. Kenapa? Karena di hari itu, di malam itu, ganjarannya, pahalanya sangat besar. Bahkan disebutkan khairun min alfi syahr. Tadi yang disebutkan Mas Badri itu. Dalam Al-Quran disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadr itu khair, lebih baik min alfi syahr, dari 1000. Nah, 1000 bulan berapa tahun? 83-an, 83, 84 ya. Nah, bisa dicapai semalam, kan luar biasa. Oh, syaratnya pedagang itu dapat apa, keuntungan besar, jackpot apa ya kan. Nah, dan sudah ditentukan. Berarti kalau ketika pedagang ataupun apa, ketika berjanji dengan seseorang yang mendapatkan keuntungan besar, pasti dia akan berusaha dengan sekuat tenaga di waktu itu. Dia akan mengingkari janji, sekuat tenaga. Kenapa? Karena akan mendapatkan keuntungan besar. Di malam biasa dia mungkin dapat 1000, ya ini 1000 kali 1000. Wah, kan luar biasa kan? Bahkan khair, lebih baik. Khairun min alfi syahr, 1000 bulan. Nah, luar biasa ini. Jadi antara lain itu mencari Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar itu ya maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah disunahkan kan Nabi itu di 10 hari terakhir itu i'tikaf. Nah, i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Berasal dari kata i'takafa ya'takifu i'tikafan. Berdiam diri di masjid. Nah, secara bahasa berdiam diri. Nah, berdiam dirinya di mana? Di masjid. Di masjid jami. Ini latar belakang apa? Bayarnya nah, di masjid. Tuh, jadi di malam-malam 10 hari terakhir itu disunahkan berdiam diri, bertahanus, bersepi. Untuk apa? Untuk ibadah khusus ya, berzikir, baca Quran, ibadah waktu. Ibadah waktu. Di 10 hari terakhir. Bukan berarti di 10 hari pertama, 10 hari kedua tidak apa namanya, tidak sundur-sundur.
tapi di 10 hari terakhir lebih bersungguh-sungguh gitu maksudnya gitu. Kan ada guyonan dari orang-orang seperti ini. Ya. Jika pada malam Lailatul Qadar kita tidur dan kita mendapati Lailatul Qadar, berarti kita telah tidur selama 1000 bulan. Betul gitu ya. Berarti lama banget ya. Iya lama banget ya. 3 tahun. Ya, itu adalah penjelasan dari ketika kita infak 1000 di malam itu, berarti 1000 kali 1000. 1 juta. Seolah 1 juta, kan gitu. Kita infak 5.000 kali 1 juta. Kali berapa? 1000. Kan gitu. Infak 1 juta, ya kali 1000. Berarti berapa? 1 miliar. Nah, kan luar biasa. Maka ada beberapa amalan selain itikaf yang berdiam diri itu. Berdiam diri itu maknanya adalah beraktivitas tapi yang baik. Gitu ya. Satu apa? Baca Quran, tilawah Quran. Nah, baca Quran. Yang biasanya di luar Ramadan mungkin 1 halaman, 10 hari 1 dan 2, 1 juz. Maka di malam i'tikaf itu dia menambahkan. Melebihkan. Bilju. Sungguh-sungguh. Kita maksimalkan Memaksimalkan. hari biasa yang jadinya paling 1 juz berarti juz. Betul, Mas. Hebat sekali kalau juz. Artinya disungguh-sungguhkan. Walaupun berat. Nah, katakan berat kan? Berat. Apalagi nggak biasa, semua atas sudah ngantuk. Apalagi kalau siang itu bekerja, ya kan? Nah, malamnya ingin istirahat. Maka ada orang yang memaksakan diri untuk tinggal di masjid di 10 hari terakhir. Tinggal di masjid. Tidur di masjid. Jadi kalau ngantuk ya udah di masjid saja. Gitu. Ya. Ada lagi kemudian yang kedua itu menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat malam. Kalau orang awam itu ada yang mengatakan tarawih, ya, tarawih gitu, orang Jawa. Jadi habis isya, kalau ada yang tidak mungkin sholat malam di jam 2, jam 3 kan kadang berat, maka dia ikut bersama masyarakat lain untuk apa? Untuk melaksanakan sholat tarawih. Hikmahnya tambah semangat. Mungkin kalau ada orang yang sudah khawas, gitu ya, ada orang khusus, tafadhol sepertiga malam terakhir. Tapi ketika orang itu malah pulang sepertiga malam terakhir tidak bisa sholat, dia lebih baik sholat dan sholat isya bersama masyarakat melaksanakan sholat tarawih. Kemudian apa? Mencari malam Lailatul Qadar. Disebutkan itu malam ganjil. Nah, tapi maknanya malam ganjil kan walau alam ganjil yang mana? 21, 23, 25, 27, 29. Atau bahkan sekarang itu ada yang berpandangan kalau mulainya Ramadannya beda gimana? Kan gitu. Ganjil semua. Nah, hari ini misalkan hari ini tanggal 21-nya ganjilnya saya. Besok ganjilnya sampean. Gitu terus. Nah, artinya kita menyungguh-nyungguhkan baik di ganjilnya siapapun, gitu kan? Nah, jadi 10 hari terakhir itu kita betul-betul berjuhud, bersemangat, gitu. Maka makna pencarian yang ganjil itu kita lebih bersemangat di ganjil mana saja. Nah, tidak fokus hanya ganjil menurut saya, tapi ganjilnya menurut saya itu juga fokus. Nah, artinya 10 hari terakhir kita semangat semua. Itu memang ada yang ini nih malam ganjil ini nih. Gitu. Ini sebagai penyemangat. Besok juga bilang gitu lagi. Ini sekarang ganjil, semangat lagi. Besoknya lagi ganjil lagi. Itu terus menerus kalau bisa semangat terus. Nah, ini perspektif pintu semangat gitu ya. Jadi makna 10 hari terakhir i'tikaf mencari kebaikan itu penuh kesemangatan. Nah, gitu Mas. Ya. Mengapa Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar? Nah, jawabannya tadi. Ya. Iya. Kenapa Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar? Malam yang mana yang khairun min alfi syahr. Malam yang mana yang lebih baik dari 1000 bulan.
Kalau sudah ditentukan tuh malam 29, nanti orang itu hanya semangat pada malam 29 saja. Kan gitu. Nah, maka dengan merahasiakan itu, manusia itu, hamba Allah itu akan mengejar terus. Maka semangat. Pokoknya dari malam 21 sampai malam terakhir semangat terus. Nah, itu salah satu filosofinya. Gitu. Pertanyaan lagi. Ya. Bagi saya khususnya lah. Ya. Pekerja shift yang ada di malamnya. Ya. Itu bagaimana sih? Kalau misalkan yang nggak bekerja shift malam kan bisa aktivitas di masjid. Masih. Ya, kalau saya misalkan shift malam itu gimana? Ya. Bisa dilakukan. Oh gitu. Jadi bagi orang-orang yang shift malam, mungkin yang pekerjaannya ada unsur malam harinya ya, satpam, dokter, apalagi supir mungkin gitu ya, atau siapapun yang beraktivitas malam. Seandainya dia meninggalkan aktivitas malamnya itu justru menjadi bahaya, ya kan? Nah, seandainya Anda kasir atau apa, atau orang yang piket di UGD, izin semua, gitu ya, izin semua, nggak piket gitu ya, atau nggak bekerja. Nanti kalau ada kecelakaan, kalau ada pasien malam hari, siapa yang ngurusin? Nggak ada toh? Maka jadi bisa dosa. Wah, ini apalagi Pak Imam Masjidnya ini. Pak Imam Masjidnya pingsan. Nah, ini pegawai PKU lagi itikaf semua. Wah, repot ini. Kan berarti. Maka Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dan itikaf itu bisa diambil di sebagian malamnya. Jadi tidak full satu malam, tapi kita mengambil yang terbaik untuk kita. Jadi misalnya kita bisa mungkin dari jam 12 malam ke pagi bisa, atau sore sampai malam bisa. Kasih malamnya yang jam berapa. Jadi mengambil waktu yang kita bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, menghidupkan malam bisa sambil bekerja. Seperti misalnya tilawah Quran ya. Tilawah Quran kan nge-shift malam kan tidak bekerja terus-menerus. Ada waktu lagi jeda. Misalnya kasir lah ya, kasir malam. Itu kan apa ada orang bayar terus di malam hari kan nggak mesti itu ya. Maka di jeda pekerjaan itu bisa tilawah Quran. Pegawai UGD, dokter atau perawat atau apapun satpam ketika shift malam mungkin tidak sibuk terus. Ya ambil ibadah-ibadah, tilawah Quran, terus ambil zikir, baca buku, bersedekah, itu kan dibolehkan sama lembaga atau sama yayasan tempat dia bekerja kan gitu. Insya Allah tidak kaku-kaku banget ya, apalagi di lembaga keislaman itu kan. Jadi bisa melaksanakan itu di sela-sela pekerjaan kita tanpa meninggalkan aktivitas. Jadi tetap beribadah, tetap hablum minallah tanpa meninggalkan hablum minannas. Jadi intinya gini ya, bekerja bukan halangan kita melakukan kewajiban seperti ibadah haji. Bisa sambil ya, Betul sekali. Jadi bagi teman-teman yang malam lagi mungkin corona, iya. tilawah buat menghafal surat-suratan Iya. Bahkan yang panjang juga bisa. mungkin kayak saya yang pendek Gitu. ya, menghafal yang pendek Ya. Jadi itu jangan khawatir bagi yang pekerjaannya mungkin malam, tetap bisa menghidupkan malam. Hanya memang dikurangi. Misalnya biasanya ngobrol ya, sambil ngobrol diganti dengan tilawah. Tilawah baca Quran saja baca. Nanti ada pekerjaan lagi, pasien lagi, diurusi pasiennya dong, gitu. Ada pekerjaan lagi, diurusi pekerjaannya. Selesai jeda lagi, tilawah lagi, kan begitu. Itu solusi ya, solusi. Tuh. Terusan banyak baca doa. Disebutkan dalam hadis Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita hafal ya terus. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau ya Allah afuwun maha pemaaf. Tuhibbul afwa, yang suka memaafkan. Fa'fu anni, maka dari itu maafkanlah kami, maafkanlah saya. Banyak berdoa terus. Itu antara lain doa yang disunahkan ketika ketika di malam-malam 10 hari terakhir, yang juga boleh dibacakan dari awal Ramadan. Di 10 hari terakhir digenjot. Kemudian ada lagi aktivitas yang lain di 10 hari terakhir itu membangunkan keluarga kita, seperti istri, anak. Kalau belum punya istri ya minimal sendiri ya. Atau adik ya, Dek, kita baca Quran. Ayo Dek, kita salat malam. Ayo Dek, kita artinya yang biasanya itu keluarganya itu ya biasa saja, kita genjot juga. Artinya kita ajak berbuat baik seperti diri kita. Itu bahkan kanjeng Nabi membangunkan itu. Untuk lebih menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan beliau mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa mengencangkan ikat pinggang? Menjauhkan diri dari kasur gitu ya, di 10 hari terakhir. Bukan berarti tidak boleh, tapi meminimalisir dan menggenjot tadi tilawah Quran, menggenjot sedekah, menggenjot sholat malamnya kan gitu. Bagi yang malas sendirian, ya jamaah kita ajak. Bagi para takmir masjid, takmir apalagi masjid jami, ajakan itu etika. Kalau nggak punya duit, iuran nggak apa-apa. Apalagi sekarang banyaklah insyaallah takmir masjid itu yang duitnya hasil dari kotak amal itu kan ada lah ya, bisa untuk memfasilitasi jamaah bagi yang mau etika, mungkin buka di masjid, sahur di masjid, fasilitasi saja. Atau bahkan boleh membuat tirai tempat tidur itu ya, mungkin bagi laki-laki kalau terlalu banyak kan perlu tirai privasi lah ya, mau ganti pakaian atau apa, ada kan tirai nggak apa-apa. Iya, jadi sekat-sekat. Iya, disekat-sekat. Atau bahkan ada takmir yang buat kamar-kamar kecil, tapi masih di masjid. Nah, tirai-tirai kecil itu yang berfungsi apa? Menjaga privasi saja sebenarnya. Misal berganti pakaian atau mungkin tidur, mungkin kan ada tidur terlalu ganggu gitu ya. Nah, maka dia bisa dikasih tirai atau bahasa kita tirai kelambu ya, penghalang ya, supaya terjaga privasinya. Nanti kalau sudah selesai dari itu ya gabung lagi di masjid, di ruang utama. Artinya itu, makanya takmir bisa memfasilitasi atau milik umat gitu kan, supaya masjidnya juga hidup, terutama di 10 hari terakhir. Oh ya, bagi teman-teman, kita melakukan live streaming via Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Untuk YouTube kita baru pertama kali mencoba. Tidak ada teman-teman yang ketinggalan, bisa lihat di YouTube kami di PKU Muhammadiyah Merden. Kalau alamatnya PKU Merden. Oh gitu. Kalau di TikTok lah PKU Muhammadiyah Merden. Ya. Kalau Instagram kita PKU Muhammadiyah Merden sama TikToknya. Oke. PKU Muhammadiyah Merden beda. Untuk selanjutnya, jadi amal-amalan itu ya Ustaz ya? Ya, jadi antara lain adalah satu, bersungguh-sungguh dalam beribadah, lebih bersungguh-sungguh. Bukan berarti di saat 10 hari pertama, 10 hari kedua tidak bersungguh-sungguh. Tetap bersungguh-sungguh, tapi di 10 hari terakhir itu kita paksa lagi bersungguh-sungguh lagi. Walaupun capek ya, walaupun ngantuk, lebih kita paksa. Nah, Allahumma paksakan lebih baik berbuat kebaikan daripada terpaksa berbuat tidak ngapa-ngapain dia. Nah, terpaksa berbuat baik lebih baik daripada ikhlas tapi tidak ngapa-ngapain. Apalagi ikhlas berbuat maksiat. Nah, kita dengungkan terus di 10 hari terakhir itu jangan sampai kita terlena dengan istilah ngabuburit, istilah malah belanja jelang lebaran gitu.
beli baju baru, apa baru, malah melupakan yang pokok. Nah, wajib ini ya, yang wajib. Padahal kita tahu kalau apa namanya beli baju baru untuk Idul Fitri, bahasa Jawanya kan riaya, itu kan sunnah. Yang wajib itu kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, gitu kan. Nah, jangan sampai yang prioritas itu terkalahkan oleh yang tidak prioritas. Itu kita prioritaskan yang baik-baik. Toh baju yang kita beli kemarin masih kan gitu ya. Nah, apalagi sampai menyengaja ngabuburit malah melakukan kemaksiatan. Beli apa itu petasan, ya mercon, balapan liar, beli mercon, terus nonton apa TikTok yang berlawanan dengan syariat. Nah, maka bagus sekali ini PKU Merden ini. Jadi buat TikTok isinya taklim. Wah, ini semoga amal jariah. Selain operatornya juga HP-nya, kan? Jadi jariahnya itu kita isi dengan hal-hal yang positif, gitu ya. Bukan berarti pamer, gitu kan? Tapi syiar, pengajian ini kan syiar ini. Jadi yang tidak sempat ngaji langsung, ngaji nonton lewat HP, kan gitu. Kejahatan aja, kemaksiatan aja, kejelekan saja berani kok disiarkan lewat apa itu TikTok gitu ya. Kenapa yang kebaikan tidak? Memang kebaikan itu kan sesuai dengan kapasitas kita. Infaknya 1.000, berani 1.000. Udah kaya 100.000, kaya sekali 1 juta, kan gitu. Nah, tapi kan boleh infak 1.000. Nah, kita juga sama, nge-share kebaikan. Lalu bisanya lewat WhatsApp gitu, kita share aja satu kebaikan, satu bayar kebaikan. Kalau sudah lebih hebat, yo WhatsApp, yo IG, YouTube, yo apa, TikTok, sebar. Nanti kalau sudah lebih profesional, kita pilih yang berbayar, itu kan. Kan ada Pro itu ya, IG Pro, YouTube Pro, TikTok Pro itu kan. Semuanya kan ada Centang biru. ya, Istilahnya centang biru. Kalau gitu. Facebook berarti FD Pro. Dan jangkauannya lebih luas. Biasanya itu. Nah, ini kewajiban dakwah. Nah, umat itu akan terbaik ketika ada yang berdakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah, kalian akan menjadi umat yang terbaik. Ukhrijat lin-nasi, yang dikeluarkan untuk umat manusia ketika ada yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang memerintahkan kepada kebaikan, yang mencegah kemungkaran. Maka iktikaf selain beribadah di masjid itu, kita juga perlu kerjasama dengan polisi, kerjasama dengan aparat-aparat ketika ada kemaksiatan. Bulan Ramadan akhir kok malah katanya setan dibelenggu, kok masih ada kemaksiatan, jublugan apa petasan. Itu kan bagian dari amal tidak baik kan, dari setan gitu kan. Nah, maka perlulah kita keluar, kita telepon polisi, halo Pak polisi, ini ada kericuhan massal ini ya, ada yang belanja beli mercon, coba aja di Merden. Ada berapa bakul mercon? 2 atau 3 kemarin awal, sekarang bisa sampai 10 lebih. Akhir Ramadan sih. Nah iya, jadi banyak sekali lah. Kalau mereka apa pada belanja petasan, mercon kan jadi duitnya yang mubazir kan gitu, dan mengganggu orang kan gitu. Maka kita diperlukan apa namanya semangat jihad untuk amar ma'ruf nahi munkar. Lebih baik duitnya untuk buka bersama, kan dapat pahala. Buka bersama dapat pahala seperti orang yang berbuka itu, daripada beli mercon, beli petasan. Ya kalau sehat semua lah, kalau ada yang kena petasan terus sakit kan jadi perkara, ya kan? Iya kalau sakitnya terus gak apa-apa orang muda, tapi kalau sakitnya sudah tua, jantungan apa itu malah jadi double sakitnya. Wah, gara-gara satu itu. Merugikan Diri sendiri dan orang lain. Orang lain ya. Iya. Jadi orang lain terganggu dengan suara. Betul. Musiknya. Kalau malam-malam mau tidur aja terganggu sama petasan. Sangat mudah. Ini untuk biasanya ada kita itu ada kemajuan menjelang akhir Ramadan itu
kemajuan itu bukan semakin meningkat tapi semakin ke depan. Softnya, Maksud saya, ya. soft sholatnya itu ya. Tuh. Jadinya banyak gitu makin. Nah, maka ini PR kita pompa semangat terus agar kita minimal ketika orang lain semangatnya kendor, kita tetap masih dalam soft, masih dalam barisan, gitu kan? Nah, seandainya kita nggak bisa memaksa orang lain, kita paksa diri kita dan paksa anggota keluarga kita untuk masih dalam barisan, masih dalam soft, gitu kan? Nah, memang ini kalau kita bilang masyarakat begitu, kadang dengan bazar Ramadannya lebih ramai bazarnya, lebih ramai pasarnya daripada masjidnya. Maka ini PR kita, dakwah itu menjadi penting gitu, amar ma'ruf nahi munkar. Maka bentuk syukur kita itu kan tetap beribadah. Kita syukuri ibadah. Nah, toh makanan sebanyak apapun paling ya seperut kita ya sepiring nasi, paling banyak 2 piring nasi itu kan. Nah, bahkan ketika kebanyakan ibadah kita jadi terganggu, jadi malas, gitu kan? Tambah banyak makan, tambah malas, maka secukupnya saja. Maka kata Nabi itu kan satu perut itu ya untuk makanan sepertiga lagi untuk apa? Minuman, sepertiga lagi untuk apa? Untuk udara, kan gitu. Coba kalau isi makanan semua sampai penuh, mual, sampai muntah. Ya akhirnya diri kita tidak berdaya untuk beraktivitas, kan gitu. Maka sebelum terlalu kenyang kita layak berhenti, gitu kan? Nah, diisi dengan minuman, terus udara bukan berarti rokok ya, bukan berarti itu kan ada. Ini sepertiga untuk asap rokok gitu kan, bagi para perokok gitu ya. Nah, maka bagi yang itu ya paling ya dikurangi lah. Biasanya 1 bungkus ya pas puasa 1 batang saja, kan gitu. Sekiranya menjadi masalah ya. Kan ada orang yang perokok, kalau nggak merokok jadi masalah. Berarti minimal mengurangi. Biasanya 1 bungkus kalau non puasa, tapi pas Ramadan ya jadinya 1 batang saja. Kalau di rumah sakit kan mau minum lah ya, dilarang. Walaupun ada. Kalau biasanya dikurangi dibungkus. Nah, Dibungkus dari bungkusan dikurangi. Wah, ini. tetap 1 bungkus. Nah. Masih ada waktu 5 menit ya, saya tambahi ya. Jadi waktu Ramadan ini paling enggak kita kita sekali lagi kita paksa-paksa diri kita. Kadang kalau kita males sendirian di rumah, kita gabung ke komunitas. Nah, gabung ke komunitas. Komunitas apa? Komunitas masjid. Komunitas remaja masjid kalau masih muda, atau komunitas orang tua. Bahkan sekarang banyak yang masjid-masjid membuka fasilitas untuk orang yang mau iktikaf. Nah, difasilitasi. Di Merden juga ada, di Mandiri aja, mungkin di kota-kota gitu kan. Biasanya yang manajemennya sudah bagus, betul-betul difasilitasi. Bahkan ada yang menyelenggarakan sampai tadi buat tire dan menyiapkan ini tempat untuk istirahat. Boleh untuk tidur gitu. Kan ada sebagian masjid non Ramadan nggak boleh, jangan tidur atau tiduran di masjid. Nah, tapi di bulan Ramadan ini bahkan dibuka, sengaja dibuka di area Merden dan sekitarnya. Sekarang sudah banyak masjid yang ramah lingkungan, artinya ramah jamaah lah. Bahkan ada yang ramah pemudik. Jadi pas ramah safar, ramah pemudik gitu. Termasuk Kemenag sendiri sekarang itu ada masjid ramah pemudik. Pernah mampir saya yakin Mas Habib. Jadi di pinggir jalan biasanya. Kalau area Puranegara itu dari arah barat ya, itu ada Masjid Darul Falah Kalimendong, Al Ikhlas Dana Raja. Ke timur sedikit ada Al Haq Kalipelus, ya kan? Ke timur sedikit ada Gemiwang dulu ada Ar-Rahman Baitur Rahman Baitur Salam itu, terus ada Al Falah Gemiwang. Itu yang masuk ke area Kecamatan Purwanegara. Kalau ke timur lagi Kecamatan Bawang, itu Al-Itqon Al-Itqon, terus ada Asitik yang di Puncak, terus ke arah timur. Itu namanya Masjid Ramah Pemudik, ramah orang-orang yang safar. Bahkan disiapkan toilet yang bagus,
Kayak di Al-Hakalibilus toiletnya paling nggak ada 14, saya hitung. Ada 14 toilet. Monggo bagi para pemudik dari Jakarta, dari arah barat, Bogor, kemana yang lewat Banjarnegara, lewat Negara, bisa mampir di masjid-masjid ramah pemudik. Bahkan disiapkan kopi, ya, kopi atau teh, gitu kan. Nah, dari jamaah, dari takmir, dari jamaah, dari takmir, bahkan insya Allah Kemenag semoga nanti bisa ikut memfasilitasi orang-orang yang safar, orang-orang yang mudik dari rantau, sehingga nyaman untuk istirahat. Nah, tentunya dibantu aparat yang lain ya, polisi apa juga insya Allah akan membantu personaliannya untuk apa, keamanan bagi para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Begitu Mas Sabri. Ya, silakan Bang Senengan mau apa pengumuman dari PKU tentang fasilitas di PKU sebelum jam 3 ini. Ada lagi. Oh, ada lagi. Satu lagi. Oh, gitu. Kita dalam 10 malam terakhir ini berarti kita harus strong harus ya. memaksimalkan. Berarti kita harus membayangkan ini Ramadan terakhir kita berarti. Kita dan kemungkinan kita tahun depan belum tentu kita ketemu lagi dengan Ramadan. Betul. Katakan kita seperti kita mau meninggal ini tahun yang terakhir atau Ramadan yang terakhir. Ibarat kita lari, sedang lomba lari. Ini sprint. Pokoknya sekuat tenaga. Ya. Mengumposnya nantilah ketika sudah sampai garis finish. Begitu. Jadi kita dengan sekuat tenaga sprint al-juhdu berjuang mati-matian di 10 hari terakhir ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas. Intinya kita semangat malam kita ajaklah teman-teman Toyo kita kemudian buat sholat tarawih yang mulai ada kemajuan stoknya biar ramai kembali. Betul. Dan kita meminta sampai penghujung acara mungkin ada pesan ya. Ya, nanti kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita paksa diri kita paksa keluarga kita, dan kita bermunajat kepada Allah semoga ini betul-betul maksimal kita menjalani Ramadan ini, dan kita berdoa juga anggota keluarga kita satu visi dengan kita ikut beribadah, dan syukur ketika kita sudah berdakwah ke diri sendiri, ke keluarga, ke masyarakat tentang edukasi ini. Edukasi sebelum terlambat, masih ada waktu-waktu, masih ada hari-hari di 10 hari terakhir untuk terus mengenjot aktivitas ibadah kita. Gitu, maka marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima membaca Al-Qur'an kita, menerima sedekah, wakaf, zakat kita, dan semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa kita, dosa anak-anak kita, dosa pasangan kita, dosa guru-guru kita, dosa pemimpin kita, dosa semua kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dan kita doakan saudara kita yang di mana, di Timur Tengah, semoga cepat aman gitu ya. Nah, tidak ada serangan-serangan terus, menjadikan tidak aman, tidak nyaman, apalagi nanti musim haji ya. Semoga kita bisa melaksanakan kaum muslimin yang saatnya melaksanakan ibadah haji dengan nyaman, dengan aman, dan yang belum bisa segera dipanggil untuk mengunjungi Baitullah ya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amatika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal afafa wal ghina
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaimi maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami Presiden, saya Hermanto dan orang Pak Yusuf. Kita tutup dengan menghormati Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.